Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Prasetyo, kelas PBA 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nur Yati Cirebon. Yang insya Allah pada video kali ini saya akan membawakan sedikit materi mengenai istilah dalam kajian linguistik. Baik, langsung saja. Preskriptif dan deskriptif dalam kajian linguistik. Yang pertama, preskriptif dan deskriptif adalah dua istilah pendekatan dalam mengkaji bahasa. Al-Wasilah mengistilahkan dengan pendekatan linguistik dan pendekatan humanis. Pendekatan yang pertama memiliki tujuan yang mendeskripsikan bahasa secara alamiah, sedangkan yang kedua memiliki tujuan mendeskripsikan bagaimana manusia berkomunikasi. Preskriptif sering disebut juga dengan normatif, yaitu pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi kaedah-kaedah atau aturan gramatika yang sudah berlaku dan sudah ditentukan sebelumnya. Mencocokkan data atau bahasa dengan aturan yang sudah baku, itu normatif. Adalah cara lain yang sering dilakukan dalam pendekatan preskriptif. Sehingga apabila data tidak sesuai dengan prinsip baku, bahasa dianggap salah dan rusak. Dan apabila sebaliknya terdapat kecocokan data dengan aturan bahasa, maka itu disebut atau dianggap juga benar. Terus kemudian deskriptif adalah pendekatan terhadap bahasa secara objektif. Kajiannya difokuskan pada penggambaran nyata terhadap gejala kebahasaan yang terjadi di lapangan dan tidak menghakimi benar salah dalam berbahasa, tutur maupun tulis. Perbedaan kedua pendekatan ini adalah preskriptif terkait bagaimana sebuah bahasa seharusnya digunakan oleh seseorang, sedangkan deskriptif bagaimana bahasa itu digunakan oleh si penutur atau oleh si yang mengucapkan tersebut. Terus kemudian kita masuk ke sinkronis dan diakronis. Yang pertama, istilah sinkronis dan diakronis digunakan pertama kali diberikan oleh bapak linguistik modern, Ferdinand de Saussure. Menurutnya, bahasa dapat dipelajari di satu kurun waktu tertentu apabila juga dari waktu ke waktu. Yang kedua, pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang titik kajiannya menyasar pada bahasa dalam satu masa tertentu atau dalam kajian yang terbatas. Bahasa tersebut diterangkan bagaimana cara kerja dan penggunaannya oleh para penuturnya. Menurut Parera, sinkronis adalah telaah bahasa berdasarkan gejala-gejala yang bersifat sezaman yang diucapkan oleh penuturnya. Kan? Terus kita masuk ke bagian yang ini, ya kan? Ada language, kemudian ada langue dan parole. Ya. Yang pertama, Ferdinand de Saussure merumuskan bahwa dalam tiga istilah, yaitu language, langue, dan parole, itu juga disebut. Yang pertama, kata language diterjemahkan oleh Wade Baskin dengan tuturan manusia atau human speech atau speaking. Sedangkan Harris memaknainya sebagai bahasa atau sistem kebahasaan, language atau language faculty. Secara eksplisit, Abdul Khair dan Leoni
Agustina mendefinisikan language atau language sebagai sebuah sistem lambang bunyi dan digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Language ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal. Arti bahasa sebagai kemampuan yang digunakan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Terus kemudian yang nomor 2 ada kata langue. Kata langue ini dimaknai oleh komunitas pengguna bahasa serta menjadi panduan dalam praktik disepakati oleh bersama komunitas pengguna bahasa. Kata parol ini dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu berupa tindakan tuturan. Terus kemudian kita masuk ke kompetensi dan performasi. Chomsky, yang pertama itu ada Chomsky memisahkan istilah kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter, atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi bahasa dikenal juga kompetensi tata bahasa atau grammatical complemental atau bahasa bawaan innate language, atau juga konsep ini berbeda dengan performansi bahasa. Yang kedua menurut siapa lagi ini? Terdapat yang nomor 2 ini performasi juga masih membahas mengenai performasi. Performasi adalah pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, performasi merupakan tuturan yang aktual. Performansi linguistik mengacu kepada penggunaan pengetahuan linguistiknya secara aktual. Singkatnya, kompetensi melibatkan mengetahui, knowing. Bahasa dan performasi melibatkan perilaku atau doing sesuatu dengan bahasa tersebut. Sangat sulit untuk menilai kompetensi tanpa mencerminkan kompetensi kebahasaan. Kemudian masuk ke fungsional dan formalisme. Terdapat salah satu tokoh yang biasa dikenal dengan Chomsky, ya kan? Itu sebagai tokoh kaum formalis, berkeyakinan bahwa bahasa sebagai seperangkat kalimat, ya kan? Kalimat-kalimat memiliki arti atau makna, tata cara pengucapannya pun jadi dalam bahasa dibutuhkan tata bahasa. Tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang memadukan makna tertentu dengan pengucapan tertentu. Salah satu kompetensi esensi dari dalam tata bahasa adalah sintaksis. Kemudian kan, bagi kalangan fungsional, bahasa didefinisikan sebagai sebuah bentuk komunikasi. Pandangan ini ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem masyarakat. Dalam sistem masyarakat, orang juga berbahasa itu untuk tujuan apa yang dimaksudnya, ya, itu mengenai fungsional dan formalisme, ya. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai istilah kajian linguistik. Syukron katsiran ala ihtimamikum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.